Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajrul Madona dengan NIM 111120148. Saya sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Studi Geologi Daerah Jeruk dan Sekitarnya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami dan kondisi dari fitur-fitur geologi di daerah penelitian. Adapun tujuannya yang pertama adalah memahami geomorfologi berdasarkan dari analisis pola aliran air dan bentuk lahan di lokasi penelitian. Selanjutnya mengidentifikasi litologi di lokasi penelitian dan memahami susunan serta hubungan dari stratigrafi. Kemudian menganalisis struktur geologi yang berkembang di lokasi penelitian. Kemudian melakukan rekonstruksi sejarah geologi dari lokasi penelitian. Selanjutnya untuk objek penelitian di mana lokasi berada di daerah Jeruk dan sekitarnya di Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dengan luas daerah penelitian 5 km kali 5 km. Dengan gejala geologi yang akan dikaji berupa geomorfologi, stratigrafi, struktur geologi, dan juga sejarahnya. Dengan data yang digunakan antara lain data litologi, data struktur geologi, analisis geomorfologi, dan juga analisis laboratorium berupa analisis petrografi. Selanjutnya untuk latar belakang, geologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi, mencakup dari asal-usulnya, struktur, komposisi, dan sejarahnya, termasuk dengan proses-proses yang membentuk kondisi bumi saat ini menurut Nur tahun 2012. Lalu menurut Kusumadinata tahun 1980, tahapan pemetaan geologi mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama adanya pengumpulan data sekunder, lalu pemetaan lapangan, selanjutnya melakukan pengolahan dan interpretasi data, dan penyusunan laporan. Daerah Pacitan ini sendiri secara geologi merupakan bagian dari zona pegunungan selatan Jawa yang memiliki kompleksitas litologi dan struktur dari hasil aktivitas tektonik yang berkaitan dengan penunjaman lempeng atau subduksi Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Selanjutnya untuk rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana karakteristik geomorfologi daerah penelitian berdasarkan bentuk lahan dan pola pengaliran. Selanjutnya yang kedua, bagaimana susunan stratigrafi serta hubungan antar satuan batuan di daerah penelitian. Yang ketiga, struktur geologi apa saja yang berkembang dan bagaimana pengaruhnya terhadap persebaran batuan. Yang keempat, bagaimana hubungan antara aktivitas vulkanisme, struktur geologi, dan pembentukan satuan batuan. Yang kelima, bagaimana rekonstruksi sejarah geologi daerah Jeruk dan sekitarnya berdasarkan data yang diperoleh. Untuk hipotesa, yang pertama, aktivitas vulkanisme tersier merupakan faktor utama pembentuk stratigrafi penelitian. Selanjutnya, perbedaan sumber gunung api, ini Gunung Tukung dan Gunung Brengos yang mengontrol variasi litologi dan persebaran batuan. Selanjutnya untuk struktur geologi berupa sesar dan kekar yang berperan dalam mengontrol pola pengaliran dan geomorfologi. Lalu adanya perubahan tipe erupsi dari tipe efusif hingga eksplosif yang dapat mempengaruhi produk dari batuan yang terbentuk. Lalu kemudian adanya alterasi hidrotermal yang berhubungan dengan intrusi andesit dan sistem vulkanik purba yang terjadi di daerah penelitian. Harusnya untuk metodologi yang pertama ada tahap persiapan yang terdiri dari studi pustaka, interpretasi citra penginderaan jauh yang diperoleh dari data DEM dan juga data peta RBI. Selanjutnya ada tahap pengolahan data tentatif berupa pembuatan peta dasar atau base map yang digunakan untuk sebagai peta lintasan pengamatan. Selanjutnya masuk ke tahap lapangan di mana ada tahap pengamatan singkapan, pengukuran struktur berupa jurus dan kemiringan, pencatatan litologi, stratigrafi, dan juga geomorfologi. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap analisis dan penyajian yang berhubungan dengan interpretasi antar satuan, rekonstruksi secara geologi, produk berupa peta lintasan, kelurusan, pola pengaliran, geomorfologi, serta peta geologi. Dan manfaatnya bagi mahasiswa adalah penerapan ilmu geologi, peningkatan keterampilan pemetaan, dan juga referensi penelitian selanjutnya. Selanjutnya bagi masyarakat, manfaatnya adalah tentang informasi potensi dan risiko geologi, dan juga bahan pertimbangan guna pemanfaatan lahan. Dan terakhir, manfaat bagi pemerintah adalah sebagai data dasar perencanaan wilayah, pengelolaan sumber daya, mitigasi bencana, dan juga penyusunan kebijakan tata ruang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.